Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya terus berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Dan saya rindu firman ini akan terus memberkati seluruh kehidupan semua pemirsa Klavos yang setia mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari-hari hidup kami terus diisi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu limpah dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami, taruh di hati kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Hati yang mau terus bersekutu dengan Tuhan. Engkau taruh di hati kami ya Roh Kudus. Sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan juga hidup seperti apa yang Tuhan mau. Inilah kami ya Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan. Biar hamba yang berkata-kata, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Efesus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dengan hidup di tengah-tengah dunia ini, kalau kita mau untuk mengalami kemenangan, kita mau supaya hidup kita tidak terintimidasi dengan keadaan, situasi, kondisi apapun yang kita alami, maka marilah kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Karena saudara dan saya hidup di bumi hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita tahu kita hidup di bumi hanya untuk tujuan Tuhan, hanya untuk melakukan agenda Tuhan, hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita hidup di bumi, tapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka saya percaya apapun yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita, kita mudah sekali untuk diintimidasikan oleh keadaan, situasi, oleh kata orang, perbuatan orang, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yaitu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Itu kita harus tahu di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Ayatnya yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan usahakan supaya jangan kamu bodoh. Bodoh di sini saudara tidak berbicara tentang kita tidak bersekolah atau kita hanya sekolah hanya sampai di batas-batas tertentu, tidak. Tapi bodoh di sini adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mau melakukan apa kata firman Tuhan. Dia itu adalah orang bodoh. Kalau kita baca dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai 27 tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Dikatakan orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan kokoh. Tapi orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumah itu akan hancur dan rubuh berat. Nah, kalau saudara dan saya mau agar hari-hari hidup kita ini penuh dengan kemenangan, hari-hari hidup kita mampu hidup untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita, maka marilah kita belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saya katakan kepada saudara, mengapa banyak orang Kristen dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan di rumah Tuhan, bahkan dia aktif dalam pelayanan yang ada, tapi hidupnya mudah untuk diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini, sehingga dia hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, hidupnya suka stres, hidupnya tidak berkemenangan. Karena apa saudara? Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya punya pemahaman, punya pengertian, pengetahuan akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan terus mengalami kemenangan dalam hidup kita. Apalagi kita lihat hari-hari ini ekonomi semakin memburuk dan juga keadaan, situasi, sakit penyakit, lain sebagainya, itu membuat kehidupan kita seolah kita bertanya-tanya, mengapa demikian, kenapa begitu sulit, mengapa begitu sulit. Kita akan bertanya-tanya dalam hidup kita. Tapi marilah kita belajar hari-hari ini, saudara dan saya harus lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkemenangan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita?
saudara harus memiliki firman limpah dalam hidup saudara. Hanya dengan memiliki firman Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Tuhan, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan pernah lagi mau diintimidasikan atau terintimidasi dengan situasi, keadaan, dengan kata orang, perbuatan orang, dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah mengintimidasi hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk memiliki firman dalam hidup kita. Saudara harus jadi orang Kristen yang suka dengar firman Tuhan. Saudara harus suka menjadi orang Kristen yang mau hidup seperti apa kata firman Tuhan. Maka hidup saudara akan mengalami kemenangan. Engkau akan menjadi orang yang bijaksana karena engkau mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, firman harus tersingkap dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang Kristen itu menjalani hari-hari hidupnya. Dia mungkin sering rajin masuk ibadah dan dia mungkin katakan, saya sering mendengarkan firman, saya sering mendengarkan khotbah. Tapi kok kenapa hidupnya itu tidak berkemenangan? Tapi kok kenapa hidupnya itu seolah-olah dia mengalami jalan-jalan yang buntu, yang dia tidak tahu dia harus melewati atau keluar dari masalah-masalahnya. Saya katakan bagi saudara, mengapa orang Kristen demikian? Karena firman tidak tersingkap baginya. Pastikan firman Tuhan tersingkap bagi saudara dan saya. Karena kalau firman Tuhan tersingkap, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang akan membuat hidup saudara dan saya akan mengalami kemenangan dalam hidup kita setiap saat. Pastikan saat saudara mendengarkan firman, engkau harus rindu untuk firman itu tersingkap bagi hidup saudara. Pastikan saat engkau mendengarkan firman, berdoa, minta Roh Kudus menolong saudara, menuntun saudara, minta Roh Kudus membuka firman bagi saudara, supaya firman itu akan tersingkap dalam hidup saudara. Kalau firman itu tersingkap dalam hidup kita, maka ketika ada masalah, ada persoalan, kita tidak akan berfokus untuk melihat masalah dan persoalan. Kita tidak akan melihat kekurangan kita tidak akan melihat kebutuhan-kebutuhan kita tidak akan melihat apa yang dilakukan orang terhadap kita. Tetapi yang akan kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Karena firman tersingkap dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya dua hal ini kalau terjadi dalam hidup kita, maka pasti hidup kita luar biasa. Bagaimana supaya dua hal ini terjadi? Bangun hidup saudara terus mau dituntun oleh Roh Kudus. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja selalu dalam hati nurani kita. Biarlah kita terus berdoa, minta Roh Kudus tolong kami semua untuk bagaimana kami melangkah, kami bersekutu dengan Tuhan, kami membangun hidup kami dengan Tuhan. Dan saya percaya dengan kerinduan itu, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Dia akan memberikan saudara dan saya akan terus mengalami sukacita di sepanjang perjalanan hidup kita. Ingat saudara, iblis sekarang bermanifestasi, dia melakukan banyak hal. Dia pakai keadaan, dia pakai situasi, dia bisa pakai suami kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk membuat hidup kita ini mengalami masalah. Tapi saya percaya, kalau kehendak Tuhan itu kita tahu dalam hidup kita, keinginan Tuhan itu kita tahu, maka saya percaya kita tidak akan mudah untuk diintimidasikan oleh apapun juga. Kalau saudara mau berkemenangan, dengar firman ini, lakukan itu dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan diberikan kelepasan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya hidup kami akan berkemenangan. Kami percaya kami tidak akan terintimidasi dengan apapun juga. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja hebat dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami semua. Biarlah setiap saat kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan seperti dikatakan bagi jemaat di Efesus. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk firman terus tersingkap bagi kami. Beri kami semua hati yang mau untuk terus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang mengalami kesusahan di hari ini, semua pemirsa Klavos, ketika mereka mendengarkan firman ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan melepaskan mereka dari segala hal yang mengikat hidup mereka, dan mereka akan diberikan kelepasan, kelegaan, kepuasan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya Kau terus bekerja dalam kehidupan kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom.
Tuhan berkati kita semua.